Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sahabat TikTok. Saya Pendeta Hermon Siregar. Malam ini senang kembali membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana hidup menggunakan kuasa daripada firman. Bapak Ibu, memang saya mengambil contoh ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya sudah mencontoh kepada saudara beberapa ayat sebelumnya. Ya, di hari yang pertama saya sudah membicarakan bagaimana Yesus menggunakan firman dengan perkataan ada tertulis. Dia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari Tuhan. Kedua, malam saya membicarakan kepada saudara hal-hal yang berkaitan dengan perkataan Yesus lagi yang firman dengan mengatakan ada tertulis, jangan engkau mencobai kamu. Hari ini kita mau belajar dari Matius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, lalu berkatalah Yesus kepadanya, janganlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau. Saya suka dengan kata Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Diri kita kepada sesuatu, baik itu oknum, benda, atau hal-hal tertentu yang kita yakini berkuasa dalam hidup kita. Nah, di dalam bagian ini sebenarnya ini adalah pencobaan yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-8, kekuatan untukku ke atas gunung yang sangat tinggi. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu. Tenanglah jiwaku dalam-Mu. Lihat ini, tawaran daripada iblis. Dia selalu memberikan keindahan kepada kita. Dikatakan di sana, lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Artinya dari gunung itu dia bisa melihat segalanya, melihat indahnya dunia ini, melihat kenikmatan. Lalu iblis menawarkan kepada Yesus. Tawarannya di dalam bagian ini masa depan ku penuh harapan. Karena iblis di dalam bagian ini Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Itu menampakkan Yesus, kau mengasihiku daripada dunia ini. Lalu dilanjutkan dalam ayat 9, dikatakan dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lihat di sini, semuanya akan kuberikan. Lalu dikatakan di bagian itu, jika engkau sujud menyembah aku. Dalam arti iblis mau berkata kepada Yesus, kamu gak punya apa-apa. Kerajaan dunia dan semua kemegahan ini aku yang punya. Tapi ingat, itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, apakah iblis tidak tahu bahwa dia sedang menghadapi Yesus yang penuh dengan kuasa? Apakah iblis tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus yang punya kuasa atas segalanya? Kenapa sampai iblis mengatakan
bahwa dia harus memberikan semua kerajaan dunia dan kemegahannya itu kepada Yesus. Asal Yesus mau sujud menyembah kepada iblis. Sehebat apa kekuatan daripada iblis itu? Sehebat apa iblis bisa menawarkan kekayaan yang luar biasa kepada Tuhan yang empunya segalanya? Saya rasa di dalam bagian ini iblis hanya melihat sisi kemanusiaan Yesus yang mungkin sedang berpuasa, sedang dalam kondisi yang sangat lemah sekali karena 40 hari katanya berpuasa. Ya, dia lupa bahwa di sisi yang lain dia berhadapan dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah manusia sejati dan dia juga adalah Tuhan sejati. Kita tahu persis bahwa sebagai Tuhan, dia yang mempunyai segalanya. Dia yang menciptakan segalanya. Makanya dikatakan, punya akulah langit. Ya, dunia ini pun menjadi tumpuan daripada kaki. Tetapi iblis dengan entengnya, dengan luar biasanya, mengatakan kepada Yesus, semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saya rasa hal yang sama, karena kita adalah orang percaya yang sedang menuju kepada keserupaan kepada Yesus, maka kita percaya juga bahwa kita juga akan menghadapi tantangan seperti ini. Tawaran dunia ini sangatlah luar biasa. Kemegahan dunia ini sangatlah luar biasa. Kadang-kadang kita harus menghalalkan semua cara untuk mendapatkan kemegahan dunia ini, untuk mendapatkan kenikmatan dunia ini. Tetapi luar biasanya Yesus, karena dia tahu bahwa iblis itu gak punya apa-apa. Ya, dia tahu juga bahwa iblis itu bukanlah Tuhan yang harus disembah. Maka Tuhan menjawab dengan kuasa firman-Nya dengan mengatakan, lalu berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Saudara, di dalam bagian ini Yesus tidak lagi kompromi. Dia mengatakan dengan tekanan dalam bahasa Yunani yang sangat hebat di sini. Dia katakan enyalah, dalam arti dia mengusir kekuatan daripada iblis itu dengan berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan kamu yang disembah. Ya kan? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, nikmatnya dunia ini, tawarannya dunia ini sangatlah nikmat buat kita. Dan ingat, sensasinya cuma satu. Kita diminta menyembah iblis. Kita diminta juga jadi pengikut iblis. Tapi mampukah saudara menggunakan firman? Ketika menghadapi tawaran-tawaran yang seperti ini, mampukah saudara berkata, hanyalah iblis, sebab engkau hanya harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya. Saya rasa ini hal yang penting. Inilah yang dibilang kita menggunakan kuasa firman. Jadi pakailah kuasa firman. Jangan hanya melihat nikmatnya. Jangan hanya melihat keindahannya. Saudara harus mampu mematikan keinginan-keinginan kita untuk masuk lebih jauh lagi. Dengan berkata, hanyalah iblis, sebab engkau harus menyembah kepada Tuhan Allah. Dan memang benar, penyembahan itu adalah milik Tuhan. Penyembahan itu adalah punyanya Tuhan. Semua kita wajib menyembah kepada Dia. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan dengan kenikmatan dunia ini. Jangan pernah merubah penyembahanmu kepada Tuhan dengan kenikmatan dunia ini. Tapi sembahlah Dia, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa buat kita. Selamat malam. Saya percaya dalam istirahatmu hari ini, Tuhan menyertaimu dan sembahlah Dia, karena Dia adalah Tuhan Allah. Shalom.